had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Febri Haryadi diincar Persita Tangerang. Winger Persib Bandung Febri Haryadi dikabarkan diincar Persita Tangerang. Persita Tangerang butuh tambahan kekuatan setelah terdampar di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Persita Tangerang kini ada di urutan 15 klasemen sementara, unggul 2 poin dari penghuni zona degradasi Arema FC. Posisinya di tubir jurang degradasi, manajemen Persita langsung merombak pasukan. Salah satunya adalah mendatangkan winger Persib Bandung Febri Haryadi. Posisi Febri Haryadi di Persib Bandung memang sedang tak aman. Musim ini, dia sering absen, entah karena cedera atau karena alasan teknis. Selain memburu Febri Haryadi, Persita Tangerang juga sudah melepas satu pemain asingnya. Terbaru, tim berjuluk Pendekar Cisadane melepas satu pemain asing asal Argentina yakni Matteo Bustos. Kabar ini termuat dalam laman Instagram resmi dari tim kecintaan Kabupaten Tangerang, pekan lalu. Dengan demikian, diprediksi terdapat satu pemain asing baru yang akan diboyong ke Persita. Alasannya Persita sedang butuh sosok untuk membuat performa tim menjadi stabil. Diketahui Persita sedang mengalami pasang surut permainan, hingga saat ini bertengger tepat di atas zona degradasi, peringkat ke-15 klasemen Liga 1. Persija Jakarta dan Persib Bandung tertarik incar bek timnas Sain Patinama. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sain Patinama disebut diincar dua klub liga. Hal tersebut usai dirinya disebut tidak memperpanjang kontrak bersama klub Liga Belgia, Viking FK. Pemain yang berposisi sebagai fullback itu pun dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja dan akan dilego ke klub milik Zlatan Ibrahimovic, Hammarby Football. Kontraknya yang akan usai pertanggal 31 Januari tahun 2024 diprediksi tak akan diperpanjang oleh Viking FK. Hal itu juga sudah disampaikan oleh Sain Patinama kepada media Belanda. Saya tahu klub ini besar dengan supporter yang luar biasa. Sungguh saya tidak berbohong. Saya tersanjung, jelas Patinama dikutip dari media. Minat mereka itu menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang benar. Ada banyak hal yang terjadi di belakang sekarang, ujarnya. Sain Patinama juga dikabarkan sudah tersingkirkan oleh pemain lain dari Viking FK. Di sisi lain, meski dikaitkan dengan kepindahannya ke Hammarby Football, dua tim asal Liga Indonesia bisa saja memanfaatkan momentum untuk curi kesempatan gaet Sain Patinama. Mengingat kedua tim ini dikenal berani dalam melakukan manuver transfer. Kedua tim tersebut tak lain adalah Persija Jakarta dan Persib Bandung. Untuk Persija Jakarta, nama Sain Patinama bisa menjadi opsi jikalau mereka tak jadi mendatangkan slot ASEAN di posisi fullback musim depan. Sain Patinama akan menjadi nama potensial yang menjadi pesaing berat Firza Andika pada posisi tersebut. Market value di angka Rp6,95 miliar dinilai tak akan memberatkan Persija Jakarta untuk bisa mendatangkan Sain Patinama. Terlebih, Sain Patinama berpotensi besar bakal dilepas cuma-cuma oleh Viking FK. Setali tiga uang dengan Persija Jakarta, peluang yang sama juga dimiliki oleh Persib Bandung. Terlebih, bos Persib Bandung Teddy Cahyono pernah terang-terangan suka pada pandangan pertama dengan kualitas Sain Patinama. Ketertarikan Teddy kepada Sain Patinama terjadi ketika sang pemain masih proses dalam tahapan pindah kewarganegaraan. Teddy juga terang-terangan berani memboyongnya jika memiliki anggaran lebih. Sain Patinama menurut saya itu merupakan pemain muda bertalenta. Kalau punya dana cukup, klub saya, Persib Bandung pun ingin mengontrak, ujar Teddy Cahyono. Saya sangat mendukung Sain,
Nampaknya pilihan pelatih tidak salah. Ini memenuhi banyak kriteria. Teknik yang bagus, umur muda, wajahnya ganteng. Jadi tidak salah, luar biasa, ucapnya. Nama Sain Patinama bisa menjadi pengisi pos fullback kiri yang selama ini belum ditemukan pengganti sepadan seusai ditinggalkan Pratama Arhan. Menarik dinantikan akankah Persija Jakarta dan Persib Bandung bakal mencoba bermanuver untuk menggait Sain Patinama pada bursa transfer awal musim depan. Pelatih Persib Bandung bakal percepat game internal dan akan beruji coba, ini potensi lawannya. Persib Bandung berencana memajukan lebih cepat agenda game internalnya, dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan di masa jeda kompetisi Liga 1 2023/2024. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak mengatakan, hal itu dilakukannya karena para pemain sangat membutuhkan pertandingan di masa jeda kompetisi, untuk mengasah kembali insting bermainnya. Iya benar, kami akan memainkan satu game internal lebih cepat, mungkin dalam 2 hingga 3 hari ke depannya, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Selain karena para pemain membutuhkan pertandingan, Hodak menjelaskan, lawan dari laga uji coba timnya sudah siap untuk bertanding, sebelum laga Persib vs Persis Solo digelar pada Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2024. Namun sayangnya, pelatih kepala berkewarganegaraan Kroasia tersebut, masih enggan membocorkan siapa lawan uji tanding Persib di masa jeda kompetisi Liga 1 2023/2024. Kami akan memainkan satu uji coba, yang mana kami masih menunggu untuk konfirmasinya. Tapi secara verbal ini sudah terkonfirmasi, setelah itu kami akan memainkan lagi satu game internal 7 hari sebelum pertandingan, melawan Persis, katanya. Persib berpotensi akan menggelar laga uji coba melawan tim Liga 1, yang sebelumnya sudah terlebih dahulu bertanding dengan mereka di putaran kedua musim ini. Tim tersebut yaitu Madura United, Arema FC, Dewa United, PSM Makassar, Persik Kediri, dan Bali United. Namun, tim yang paling berpotensi bertanding dengan Persib yaitu Dewa United. Hal itu karena, dilihat dari posisi home base Dewa United berada di Stadion Indomilk Arena, Tangerang yang lumayan berdekatan dengan Persib, dibandingkan tim-tim lainnya yang sudah bertanding di putaran kedua. Striker Persib pertanyakan eksistensi Piala Indonesia. Penyerang Persib Bandung David Da Silva merasa menderita dengan jeda kompetisi Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 yang terlalu panjang. Situasinya, para pemain harus memaintenance kondisi fisik kebugarannya, serta terus menjaga masa kekuatan otot tanpa pertandingan penting kompetitif. Seperti diketahui jeda panjang tengah dialami para kontestan karena keberlangsungan Piala Asia 2023 Qatar, belum lagi jeda di depan menanti karena pemilu presiden 2024. Namun situasi ini harus ia lalui. Positifnya Persib menjadi punya waktu yang panjang untuk melakukan pembenahan. Seperti diketahui jeda panjang tengah dialami para kontestan karena keberlangsungan Piala Asia 2023 Qatar, belum lagi jeda di depan menanti karena pemilu presiden 2024. Namun situasi ini harus ia lalui. Positifnya Persib menjadi punya waktu yang panjang untuk melakukan pembenahan. Apalagi dalam 3 laga terakhir jelang jeda, performa tim tak begitu memuaskan karena tanpa mencetak gol dan tanpa kemenangan. Sebenarnya saya tidak suka jeda panjang ini karena kami sudah berada di pertengahan musim dan menelan kekalahan. Sebelum jeda, kami harus segera bangkit, kata David. Kami berlatih dengan keras, ini merupakan hal bagus dan melanjutkan yang terbaik di lapangan. Tidak apa-apa kami menderita sekarang, karena kami punya waktu untuk mengembalikan lagi performa dan meningkatkannya, ungkapnya melanjutkan. Saat jeda seperti ini, menurut David ada momen yang tepat untuk bertanding di turnamen piala domestik seperti kompetisi di negara-negara lain. Pemain yang kerap dipanggil DDS ini mempertanyakan eksistensi Piala Indonesia. Menurutnya sebuah tim seharusnya bisa memainkan 40-45 pertandingan dalam satu musim dengan keberadaan kompetisi dan turnamen domestik.
Saya juga tidak mengerti kenapa sepak bola Indonesia tidak punya turnamen domestik, yang mana normalnya setiap negara memiliki itu, ucap DDS mempertanyakan. Liga hanya memiliki 34 laga resmi dan normalnya di negara-negara lain tim bisa bermain 40-45 pertandingan, sebutnya. Bagi striker asal Brasil ini, 34 laga masih tak cukup karena ada masa jeda yang panjang seperti dialami klub-klub Liga 1. Piala Indonesia terakhir kali digelar adalah musim tahun 2018 sampai tahun 2019 ketika PSM Makassar keluar sebagai juaranya. PSM juga dapat tiket ke AFC Cup berkat menjadi nomor 1 di ajang tersebut. Setelahnya, Piala Indonesia hanya datang sebatas wacana. Bagi saya ini tak cukup, dan karena itu ada masa jeda yang panjang. Biasanya satu kuota untuk bermain di AFC juga datang dari turnamen domestik dan kita tidak punya. Jadi menurut saya, mereka harus memikirkan ini, nilai DDS. Perspektif pemain yang sudah mencetak 14 gol musim ini mengatakan, klub dirugikan secara finansial karena harus tetap menggaji pemain tanpa pertandingan khususnya di bulan Januari. Namun sebagai gantinya, ia harus profesional menjaga kebugaran fisiknya, dan berusaha memberikan yang terbaik di latihan. Selama masa jeda ini juga tim harus tetap membayar gaji, tetapi tidak ada pertandingan yang harus dimainkan. Ini tidak masuk akal menurut saya, tapi ini adalah opini saya, terangnya. Saya hanya melihat dari sisi saya, kami harus bermain lebih banyak. Seperti di Arab Saudi, setiap tim bermain hingga 56 pertandingan dan harus bermain untuk tim nasional juga. Tapi ini hanya opini saya, begitu jelasnya. Digenjot dalam latihan, penggawa Persib kelelahan. Pemain Persib dalam kondisi yang sangat baik dan tidak ada satupun pemain yang mengalami cedera dalam latihan yang berlangsung di Stadion Sidolik Bandung, Jalan Ayani Bandung, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Semua pemain oke, semua bekerja keras dan tidak ada masalah dari pekerjaan yang dijalankan, ungkap pelatih Persib Bandung Bojan Hodak seusai memimpin latihan. Pelatih asal Kroasia ini mengakui para pemainnya sedikit mengalami kesulitan dalam menjalankan program yang diberikan, sebagian besar menunjukkan rasa lelahnya. Ketika mereka tidak banyak bicara, maka itu bisa diartikan mereka kelelahan, tegasnya. Meski demikian, Bojan merasa hal itu normal terjadi, sebab sebelumnya para pemainnya mendapatkan jatah libur panjang selama 3 pekan dan pihaknya akan meningkatkan kondisi fisik para pemainnya, sehingga ketika Liga 1 2023/2024 kembali digelar, skuadnya sudah dalam keadaan siap tempur. Kami masih perlu meningkatkan lagi fisik, kami masih harus meningkatkan intensitas latihan, baru kami akan siap untuk pertandingan, katanya. Sementara itu Bojan juga telah mengagendakan uji coba itu merupakan bagian dari timnya, tujuannya untuk mengembalikan kembali performa pemainnya di lapangan. Pasalnya, sudah cukup lama skuad Persib Bandung tidak bertanding seiring jeda Liga 1 2023/2024. Namun, timnya akan lebih dulu menggelar game internal sebelum menjalani laga uji coba, rencananya akan digulirkan dalam beberapa hari ke depan. Kami akan memainkan satu game internal lebih cepat dalam 2-3 hari dan kami akan memainkan satu uji coba, paparnya. Bojan mengaku masih menunggu kepastian lawan yang akan menjadi bagian dari uji cobanya, sehingga dia belum bisa memberikan keterangan kepastian siapa dan kapan laga uji coba akan digelar. Kami masih menunggu untuk konfirmasinya, tapi secara verbal ini sudah terkonfirmasi, tuturnya. Setelah itu, Persib Bandung akan kembali menggelar game internal sebelumnya akhirnya menghadapi Persis Solo dalam laga ke-24 Liga 1 2023/2024 yang akan digelar tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Setelah itu kami akan memainkan lagi satu game internal, 7 hari sebelum pertandingan, melawan Persis, pungkasnya. Persaingan makin ketat menuju Championship Series. Bojan Hodak bertekad jaga posisi Persib Bandung. Ketatnya persaingan di papan klasemen sementara Liga 1 musim 2023/2024 membuat pelatih Persib Bojan Hodak bertekad menjaga posisi Maung Bandung.
Masing-masing tim yang bertanding di kompetisi kasta pertama Indonesia ini sama-sama menginginkan melaju ke Championship Series, di mana babak tersebut akan dimainkan oleh tim yang berada di posisi 4 besar pada penghujung pekan ke-34 Liga 1. Sementara itu, hingga pekan ke-22 lalu, Maung Bandung telah mengoleksi 39 poin. Mengingat selisih poin yang tidak begitu jauh di papan klasemen, Bojan Hodak menilai bahwa setiap gol yang tercipta sangat penting. Karena setiap gol akan menentukan posisi akhir dalam perburuan tiket Championship Series. Berdasarkan catatan hasil pertandingan hingga pekan ke-22, Maung Bandung mencatatkan produktivitas gol paling banyak. Tercatat sebanyak 22 pertandingan yang telah dilaksanakan, Mark Klok CS sudah mencetak sebanyak 42 gol dan berbanding dengan kebobolan 27 kali. Performa apik Persib juga tercatat selama 14 pertandingan yang diakhiri dengan tanpa kekalahan. Sayangnya, pertandingan ke-22 melawan Persik Kediri, Maung Bandung harus tumbang di kandang sendiri. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, malam lalu, berakhir 2-0 untuk kemenangan tim tamu. Dengan kekalahan tersebut pasukan Bojan Hodak gagal memperlebar jarak dengan tim di bawahnya, PSIS Semarang. Selain dipepet oleh PSIS, poin dari 5 tim papan atas Liga 1 cukup dekat. Karena persaingan tersebut, Bojan meminta anak asuhnya untuk lebih produktif mencetak gol. Tak hanya fokus di lini serang, pertahanan Persib juga harus terjaga agar tak kebobolan. Setiap gol itu penting, kata Bojan Hodak dilansir dari laman resmi Persib Bandung. Kalian tahu setiap gol dan poin itu sangat penting, karena kondisinya seimbang, satu sama lain bisa saling mengalahkan. Tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas dan itulah kenapa kami harus berhati-hati terhadap setiap gol dan poin. Tentu saja kami ingin mendapatkan hasil yang positif karena kami ingin tetap berada di 4 besar, lanjut Bojan. Jelang pekan ke-23, Bojan ingin David da Silva DKK memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Pasalnya Maung Bandung punya misi untuk masuk lagi ke babak Championship Series seperti pada musim sebelumnya. Tak hanya masuk babak 4 besar, Persib juga ingin meraih prestasi terbaiknya pada musim ini. Kami harus mencoba untuk mendapatkan hasil lebih baik dan memikirkan setiap tujuannya. Karena satu gol akan membuat perbedaan di akhir, pungkas Bojan Hodak.